Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamadunia Farid. Saya di sini akan menjelaskan tentang atau presenter yang akan menjelaskan mengenai tentang survei lalu lintas dan bagaimana survei kecepatan atau spot speed. Dan lalu ada dua rekan saya yang ikut bergabung, yaitu ada Saya Sony Irawan dengan NIM 2311006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan lokasi survei serta bagaimana menetapkan surveyor berdasarkan arus lalu lintas dan juga bagaimana melakukan surveinya. Nah, mungkin yang akan dijelaskan oleh Sony juga tentang bagaimana survei arus lalu lintas, ya, Bang Sony. Ya. Nah, lalu ada rekan saya satu lagi, yaitu silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Jakwan Fauzan Purlo. Di sini saya sebagai kameramen dan editor untuk hasil presenter dari rekan-rekan saya. Nah, mungkin segitu perkenalan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu survei lalu lintas. Apa sih survei lalu lintas itu dan tujuannya gimana sih gitu kan? Nah, yang pertama ada tujuan survei harus sesuai dengan tujuan studi transportasi dan harus dinyatakan dengan jelas terkait dengan metode transportasi. Tujuan survei juga harus mempertimbangkan waktu dan lokasi fenomena lalu lintas yang berbeda pada waktu dan lokasi yang berbeda. Nah, lalu di sini ada survei lalu lintas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu di sini menjelaskan tentang dua cara, yaitu yang pertama perhitungan secara manual dan yang kedua perhitungan secara otomatis. Nah, lalu di sini perhitungan secara manual kita akan mendapatkan keuntungan dan kerugiannya atau sisi positif dan negatifnya, ya. Yang pertama, keuntungannya dapat mengelompokkan perhitungan berdasarkan jenis kendaraan, lalu lokasi mudah dipindah-pindah, lalu yang ketiga tidak diperlukan tenaga ahli untuk mencatatnya, lalu yang terakhir murah untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, mungkin di keuntungan ini kita akan mendapatkan tentang singkatnya waktu gitu kan, tentang sekarang survei lalu lintasnya. Nah, lalu kerugiannya kalau secara manual itu kita mahal jika survei dilakukan untuk waktu yang lama, mungkin dalam biaya makan gitu kan, dalam biaya sekarang istirahatnya gitu kan. Nah, terus sukar pelaksanaannya jika dilakukan pada malam hari dan atau pada cuaca jelek. Mungkin di poin ini kerugiannya kita itu bergantung pada cuaca. Jika hujan misalkan, kita akan malah tidak maksimal dalam survei tersebut. Nah, lalu pada malam hari kita mungkin akan secara tidak langsung kita mungkin di sana kurang maksimal juga gitu kan. Nah, lalu yang terakhir ada ketelitian data sangat tergantung dari pengamat. Nah, lalu di sini ada dua data, yaitu ada data di simpang dan ruas. Jika data yang dapat dari perhitungan secara manual di ruas jalan, kita akan mendapatkan lalu lintas harian rata-rata, lalu klasifikasi atau komposisi arus lalu lintas, lalu volume jam sibuknya, lalu faktor jam puncak. Nah, lalu jika di simpang secara manual akan mendapatkan volume per jam, lalu arah pergerakannya kemana, lalu klasifikasi atau komposisi kendaraan. Nah, di sini ada gambarnya tentang arah pergerakannya kemana masing-masing kendaraannya. Nah, kayak gitu. Nah, lalu jenis survei lalu lintas itu ada 4. Yang pertama volume arus lalu lintas di ruas atau di simpang gitu kan. Nah, terus kecepatannya kecepatan setempat atau spot speed survey. Lalu yang kedua ada kecepatan perjalanan atau travel speed survey, dan yang ketiga kecepatan gerak atau running speed survey.
dan yang ketiga ada durasi parkirnya, lalu yang keempat ada tundaan lalu lintas. Nah, peralatan yang diperlukan kita mempertimbangkan dulu dalam menentukan peralatannya, kemampuan mengukurnya, terus memecahkan tentang sekarang ketelitiannya kayak gitu. Nah, lalu kita menyediakan juga tentang sekarang si surveyornya, mulai dari misalkan pengoperasiannya kayak gimana si survei tersebut kepada si alatnya misalkan. Nah, lalu ada periode pencatatan atau menerus. Nah, di sini teknik peralatannya manual atau otomatis, kita bebas menggunakan yang manual atau otomatis juga. Nah, di sini ada peralatan survei manual, yaitu yang pertama ada meteran, stopwatch, traffic counter, lalu walking meter. Nah, walking meter ini untuk kita itu mengukur jarak antara titik A ke titik B yang akan kita lakukan survei. Nah, lalu ada meteran, tidak jauh beda dengan walking meter. Lalu ada traffic counter juga sama untuk menghitung berapa mobil yang lewat gitu kan. Nah, ini stopwatch, waktu gitu kan, menentukan waktunya. Nah, ini yang auto atau yang otomatis, survei otomatis, ada pneumatic tube, lalu ada loop detector dan laser gun. Mungkin di sini kita pernah lihat nih yang laser gun atau speed gun itu, nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ini gambaran bagaimana tentang kondisi tentang sekarang mengenai otomatis traffic survey atau survei secara otomatis gitu kan, survei jalan secara otomatis. Nah, lalu kita mulai masuk ke teknik survei. Kebetulan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sekarang survei mengenai tentang survei kecepatan atau spot speed. Nah, dalam survei kecepatan atau spot speed ini dibedakan menjadi beberapa, seperti yang tadi survei otomatis, semi otomatis, dan survei manual. Mungkin yang membedakannya di sini semi otomatis. Selain ketersediaan alat dan surveyor, hal menentukan pemilihan jenis survei adalah durasi dan keseimbangan pengukuran kecepatan yang dibutuhkan. Nah, masuk ke survei otomatis, kita akan memasangkan alat yang tadi itu detektor. Sepasang detektor ditempatkan berdekatan, misal jarak 3 meter. Nah, jadi dia itu berdekatan antara jarak A sampai jarak B itu 3 meter. Nah, lalu jarak dibagi selisih waktu lewatnya ganda depan pada setiap detektor merupakan kecepatan setempat, cocok untuk pencatatan menerus. Nah, jadi jangka panjang gitu kan, bisa kalau pakai alat itu kan kita jadi nggak capek gitu. Beda kalau kita manual gitu kan ya. Nah, lalu peluang kesalahan ukur terjadi apabila posisi kendaraan beriringan. Nah, lalu dalam survei manual kita ada memiliki tim, yaitu 2 pengamat ditempatkan terpisah sejarak 50 meter mengambil titik pengamatan. Pengamat 1 akan memberi tanda ke pengamat 2 untuk mengaktifkan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat 1. Nah, lalu pengamat 2 akan mematikan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat 2. Jadi dari antara titik A sampai titik B ada 2 orang. Yang pertama akan mengamati masuknya kendaraan dari mulai si titik A, dan lalu akan melihat posisi melewati pas si pengamat 2 akan di-stopkan di sana. 50 meter dibagi waktu tempuh antara posisi pengamat 1 dan posisi pengamat 2 dianggap sebagai kecepatan setempat. Nah, yang tadi saya jelaskan. Nah, skema survei kecepatan secara manual itu seperti ini. Bisa didekatkan kamera. Jadi di sini
antara titik A dan titik B itu masing-masing, misalkan si kendaraan itu mulai masuk ke titik A. Nah, di titik A ini si orang ke satu ini dia ngasih tahu ke orang si B ini bahwasannya kendaraan sudah masuk titik pengamat. Nah, lalu mulai mengaktifkan si namanya stopwatch, akan mulai menyalakan stopwatch. Nah, lalu akan muncul hasilnya di sana nanti di stopwatch berapa meter. Nah, nanti dibagi dua sama si pengamat 1 dan si pengamat 2. Nah, lalu jika menggunakan video kamera itu lebih jelas. Misalkan dari titik A ke titik B itu si kendaraan itu sepanjang 50 meter itu berapa detik, itu akan lebih jelas gitu kan, akan lebih gampang gitu. Nah, kalau semi otomatis kita menggunakan alat speed gun yang diarahkan ke kendaraan dan diukur kecepatannya. Nah, pada layar monitor akan terlihat kecepatan. Jadi otomatis kalau speed gun mah kita itu misalkan kita mengarahkan speed gun itu ke kendaraan, jadi langsung set gitu kan, berapa detiknya. Nah, contoh speed gun itu seperti ini ya. Nah, skema metode floating atau moving car-nya teknik survei lalu lintas di mana kendaraan survei atau test car bergerak mengikuti arus lalu lintas di suatu ruas jalan untuk mengumpulkan data waktu tempuh, kecepatan, tunda atau delay, dan volume lalu lintas. Mungkin ini skemanya di simpang A, simpang B, simpang C. Nah, mungkin sekian yang saya jelaskan, dimulai dari survei lalu lintas sampai dengan survei kecepatan gitu kan. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh Sony yang mengenai materi tentang sekarang survei arus lalu lintasnya, mulai dari A sampai Z-nya akan dijelaskan oleh Sony kembali. Oke, saya di sini akan melanjutkan tentang teknik survei arus lalu lintas. Ini berisi pengisian formulir untuk survei arus di ruas jalan untuk setiap jenis kendaraan, dilakukan dalam interval 15 menit. Di samping mengisi jumlah kendaraan, juga pengamat harus mencatat kondisi cuaca serta hal-hal insidentil yang mempengaruhi ketelitian data seperti adanya pawai kendaraan, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Perhitungan secara manual ini selain dilakukan dengan cara mencacah kendaraan oleh pengamat, juga dapat dilakukan dengan bantuan alat pencacah. Perhitungan arus ini dapat dilakukan selain dengan pengamat tetap berada pada titik pengamatan atau pengamat bergerak sepanjang ruas yang diamati dengan menggunakan kendaraan. Survei arus semacam ini seperti moving car observer, seperti contohnya pengamat juga ikut dalam sebuah kendaraan untuk memastikan berapa arus dalam kegiatan yang terjadi atau kendaraan yang melaju. Dari pengamatan dengan metode moving car observer akan diperoleh besarnya volume rata-rata dan kecepatan rata-rata di sepanjang ruas pengamatan. Yang pertama, kita menentukan penentuan lokasi survei. Dalam materi yang tersaji di sini terdapat ada beberapa tempat survei. Yang pertama di Jalan Raya, yang kedua ini ada di Jalan Raya Malangbong. Yang pertama, untuk penentuannya ini tuh termasuk yang tujuan survei itu termasuk ke dalam ruas. Yang kedua, bagaimana menetapkan surveyor berdasarkan arus lalu lintasnya. Yang dilakukan surveyor dalam hal ini untuk jalan arus lalu lintas pada ruas, bukan pada simpangannya seperti yang pada gambar di sini. Ada persimpangan. Untuk yang arus ini itu hanya menghitung lajur harian rata-rata. Jadi dihitung dalam sehari itu ada beberapa kendaraan yang melewati jalan tersebut. Misalnya ini Jalan Raya Malangbong yang menghubungkan dari Bandung itu bisa tembus ke Tasik. Yang kedua,
klasifikasikan apa yang ada, apa yang melewati jalan tersebut. Misal ini dalam pagi hari ada banyak kendaraan seperti motor ataupun mobil pribadi yang berangkat bekerja. Ini kebetulan pada siang hari untuk kendaraan pribadi itu sangat minim seperti motor. Untuk di sini juga ada bus, yang mana bus itu mengangkut angkutan umum yang mungkin bisa dari Garut menuju ke Tasik atau sebagainya. Dalam hal ini ada beberapa yang menjadi faktor yang mengurangi penelitian. Itu ada hambatan seperti yang mana hambatan tersebut itu mengurangi nilai dari penyurveian di lokasi tersebut, karena akan beberapa saat mungkin bisa diambil 5 menit yang terpotong karena mungkin saja kendaraan yang di depan situ akan berhenti karena akan ada terhambat karena ada kendaraan yang masuk ke ruas yang sedang kita survei. Yang ketiga, itu ada beberapa faktor bagaimana cara melakukan surveinya. Ya, kalau dilihat di sini kita tuh bisa melakukan surveinya dengan cara otomatis ataupun manual gitu. Kalau otomatis tuh kita menyimpan detektor di sini bisa juga, cuma jaraknya tuh terbatas cuma 3 meter. Sedangkan kalau manual kita tuh bisa dengan mata ataupun dengan 2 pengamat. Misalnya nih, pengamat yang pertama di sini, yang pengamat yang kedua di daerah sini. Yang pertama itu menggunakan stopwatch. Nanti juga di sini juga di timing juga kapan berhentinya gitu. Ataupun bisa menggunakan video kamera kalau lebih enaknya gitu. Jadi lebih kelihatan. Jadi kalau visual mah sekarang dari titik A ke titik B lebih kelihatan berapa menitnya gitu. Jadi kalau bisa lebih enak juga diamatinya. Ini juga kelihatannya menggunakan video kamera karena ini tuh pengambilannya dari atas, mungkin saja dari JPO, drone-nya bisa juga gitu. Karena kalau pengamatannya seperti ini tuh tidak mungkin menggunakan surveinya secara otomatis dengan mata karena jauh secara manual. Jangkauannya ini lebih luas dibandingkan yang di jalan raya melambung. Ataupun juga bisa menggunakan speed gun, itu sangat fleksibel dengan beberapa cara karena itu jangkauannya tidak terlalu jauh gitu pengamatannya. Selanjutnya ada pendekatan dalam menghitung volume lalu lintas dan kecepatan mewakili ruas jalan yang diamati. Untuk seperti yang di gambar yang pertama itu ada di jalan tol. Ini tuh kelihatannya arusnya itu sangat lancar ya, untuk volume kendaraan yang sangat minim di jalan tol. Yang kedua itu ada di jalan Diponegoro. Ini tuh dengan cara pengamatannya kita menggunakan kamera. Dengan kalau ini kan lebih enak menggunakan JPO kan, ini kebetulan tidak ada, jadi menggunakan tiang sepanjang kurang lebih 6 meter, disimpanlah video kamera di atasnya. Itu untuk memudahkan pengamat dalam melakukan survei. Karena kalau menggunakan pengamatan secara manual mungkin itu akan melelahkan karena dalam jangka waktu yang sangat panjang. Untuk yang ketiga ada titik pengamatan, area yang tidak terganggu, tetapkan batasnya. Ini tuh kelanjutan yang tadi yang luas, di mana yang luas itu menghitung laju harian rata-rata yang ada dalam area pengamatan. Juga bisa diklasifikasikan dalam ruas itu apa aja yang melewati jalan tersebut dalam kurun waktu berapa jam ataupun berapa hari gitu, berapa hari pengamatan.
Untuk di sini juga hanya dihitung jam sibuk serta faktor apa yang menyebabkan jam sibuk. Misalnya kan di Jalan Diponegoro mungkin untuk pagi hari seperti jam 6 tadi sampai jam 8 sibuk kerja, ataupun jam 12 siang sampai jam 1 siang itu jam istirahat. Mungkin ada beberapa yang istirahat mencari makan itu menjadi jam sibuk, ataupun bisa juga di sore hari itu akan kelihatan penuh ataupun padat karena banyak orang yang pergi, yang pulang kerja, ataupun orang-orang yang beres dari dinas ataupun yang pulang sekolah. Itu yang diamati dari ruas jalan. Sedangkan untuk yang simpang ini tuh ada beberapa faktor yang diperhitungkan gitu. Yang pertama, untuk simpangan ini itu kan ada beberapa cabang ya. Jadi untuk di sini tuh berapa volume kendaraan per jam. Jadi ketika melewati persimpangan ada beberapa ada volume yang harus dihitung. Untuk berbeda dengan yang luas. Ini kan cuma laju harian aja. Kalau di sini tuh berapa volume, karena setiap per 30 detik ataupun 1 menit itu ada lampu merah. Jadi kita kelihatan berapa kepadatan yang terjadi dari arah menghitung juga arah pergerakannya kemana ya. Iya. Untuk simpangan kita harus simpang. pergerakannya kemana, juga komposisinya apa gitu. Karena ini kan dari jalan simpangan pasti ada banyak dari kendaraan pribadi, kendaraan bermotor ataupun angkutan umum. Karena itu pertemuan dari beberapa arus atau beberapa ruas jalan tadi itu pertemuannya di persimpangan gitu. Untuk selanjutnya, untuk cara penyurveian di ruas jalan itu yang ini sudah sama ya sama yang tadi dengan menggunakan video kamera. Kalau yang ini juga bisa menggunakan video kamera ataupun bisa juga menggunakan timing. Cuma untuk menggunakan timing mungkin membutuhkan banyak orang karena ada di beberapa titik, ada mungkin di titik awal. Ya mungkin seperti yang tadi dijelaskan oleh Sony ya, ada secara manual dan secara otomatis gitu kan ya. Yang begitu. Untuk selanjutnya, nah di sini ketika kita sudah melakukan survei di titik pengamatan, pendekatan dalam menghitung volume lalu lintas dan kecepatan, di titik pengamatan area yang tidak terganggu dan tetapkan batasannya, kita tuh akan diberikan formulir survei volume lalu lintas di ruas jalan tersebut. Ini tuh sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan, contohnya dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang mana survei ini mencatat lalu lintas arus serta jalan mana. Kalau ini kan mungkin untuk di persimpangan kita tuh diberikan beberapa opsi ini tuh. Untuk misal dari ini tuh kalau di Garut itu bisa simpang 5 itu dari arah Bandung itu dari daerah ke selatan ke arah ITG, ini pun yang arah RSU misalnya. Itu kita diinputkan di sini, nanti dihitungkan berapa jumlah kendaraan ataupun volumenya. Jadi masing-masing ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini itu dicatat di sini. Ya, seperti itu. Boleh di kameramen di zoom Bikin itu biar lebih jelas. Nah mungkin ini sebagian dari data juga ya. Ya, ini tuh data dari tadi yang kita dapatkan berupa volume jalan, arah pergerakan, komposisi kendaraan, serta klasifikasi, juga jam sibuk dan faktor apa saja yang mempengaruhinya itu. Jadi data-datanya mencakup angkanya itu mencakup semuanya. Mencakup semua itu. Baik, ini untuk faktor yang menunjukkan pengaruh berbagai tipe kendaraan dibandingkan dengan kendaraan ringan terhadap kecepatan.
Jadi ketika kendaraannya besar, mungkin kecepatannya akan kecil gitu. Karena di ruas atau persimpangan jalan kendaraan besar pasti kecepatannya kecil. Karena terpengaruh oleh beban juga mungkin ya kalau kendaraan yang Ya, besar. teman dari beban. Juga kemampuan gerak dan ruang kendaraan dengan dalam arus lalu lintas disebut dengan ekivalensi mobil penumpang atau disingkat EMP. Satuan arus lalu lintas di mana arus berbagai tipe kendaraan diubah menjadi arus kendaraan ringan termasuk mobil penumpang dengan menggunakan EMP disebut dengan satuan mobil penumpang. Yang ketiga, hal penting yang perlu diketahui dalam kaitan dengan waktu yang dipilih untuk penghitungan adalah pola lalu lintas, pola lalu lintas jaman, pola lalu lintas mingguan, pola lalu lintas bulanan, distribusi arah, serta distribusi lajur seperti yang sudah tadi diulas ya. Untuk pola lalu lintasnya seperti apa itu untuk apakah jalan tersebut termasuk Berskala dengan luas. misalkan mingguan juga gitu kan, bulanan ya. Untuk tadi kan surveinya bisa beberapa jam. Iya. Untuk skala yang kecil ataupun yang skala besar Terus mulai sedang mingguan gitu kan. Ya. untuk yang Besar. ada di lalu lintas bulanan. Untuk distribusi arah juga tadi kan udah disebutkan ada yang simpangan ataupun satu arah ataupun dua arah tergantung distribusi lajur yang kita amati di jalan tersebut. Oke, sekian dari saya. Untuk penjelasannya terima kasih. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai sekarang presentasi mata kuliah rekayasa lalu lintas, mulai dari tadi survei lalu lintas, lalu arus lalu lintas, bagaimana gitu kan. Nah, yang terakhir juga dalam survei kecepatan atau spot speed. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan rekan saya Sony Irawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.